sahabat Sora, kali ini kita akan bercerita tentang perkemahan Roblox yang menakutkan. Sebelum ceritanya kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terus jangan lupa juga aktifin notif loncengnya biar sahabat Sora selalu update tentang cerita terbaru dari kami. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang ada di tengah hutan. Dia berlari ketakutan di derasnya hujan. Tiba-tiba ada cakar yang mengerikan. Laki-laki itu tampak sangat ketakutan dan seketika trust. Ya, cairan merah mengenai pohon. Suara aungan serigala pun terdengar. Ternyata malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Ceritanya kembali kita mundur di saat momen belum kejadian hal tersebut. Disinilah kita akan mengetahui apa penyebab kejadian itu terjadi. Di awal cerita kita diperlihatkan pemandangan hutan yang sangat indah. Lalu ada bis sekolah yang mengantarkan siswa-siswanya ke dekat hutan ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 2. Part 2 kemah Roblox yang menakutkan. Hari ini ada bis sekolah yang berhenti di dekat hutan itu. Mereka pun satu persatu turun dari bis sekolah. Mereka semua berjumlah 6 orang. Ada satu pak guru, ada Tina, Tony, Bobby, Ayu, dan Roy. Pak guru mengatakan ke supir bis sekolah kalau semua anggotanya sudah turun, lalu bis sekolah pergi. Tapi di saat pak guru melihat ke arah siswa-siswanya, mereka malah sibuk main handphone. Dan pak gurunya bilang kepada siswa-siswanya kalau nggak ada yang boleh main handphone dan handphonenya harus dikumpul sama pak guru. Mereka semua bilang tidak suka, tapi ya mau gimana lagi, handphonenya memang harus dikumpul nih sama pak guru. Lalu pak guru menginstruksikan kalau kita akan pergi ke arah hutan. Walaupun ada di antara mereka yang kesal, tapi mereka tetap berjalan mengikuti pak guru. Pak guru nampak sangat menikmati perjalanan itu. Akhirnya mereka menyeberangi sungai dan melompati bebatuan. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita lanjut part 3. Lanjut part 3 kemah Roblox yang menakutkan. Mereka pun menyeberangi sungai dengan melompati batu. Roy yang melihat ke arah Ayu yang hampir jatuh langsung membantu Ayu. Ayu pun tersipu malu. Setelah itu perjalanan mereka lanjutkan dengan mendaki bukit. Di atas bukit mereka beristirahat dan sepertinya di sanalah mereka akan membangun tenda. Namun Roy melihat Ayu belum juga sampai dan ternyata di saat pendakian Ayu tidak sengaja terpleset. Untung Roy segera menyelamatkan Ayu dan mengangkat Ayu. Di saat mereka berdua salting-saltingan, untungnya Pak Guru segera memperlihatkan sunset yang indah. Mereka semua pun terpesona melihat pemandangan sore yang menakjubkan itu. Akhirnya lelah mereka pun terbayarkan karena pemandangannya sangat indah. Tak terasa malam pun telah tiba. Malam ini mereka sudah mendirikan tenda dan menghidupkan api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Mau tahu kelanjutan serunya? Kita lanjut part 4. Lanjut part 4 kemah Roblox yang menakutkan. Malam ini mereka menghidupkan api unggun. Lalu Tony bercerita tentang hal yang menakutkan. Hal tersebut membuat Tina dan Bobby terkejut dan terjatuh dari tempat duduknya. Roy dan Ayu yang melihat hal tersebut, dia ketawa terbahak-bahak. Tony pun merasa puas karena dia merasa ceritanya sukses nih, bikin mereka semua takut. Tina yang ternyata punya penyakit bawaan asma pun sampai pakai nebonya biar gak sesak. Lalu Tina memukul Tony dan mereka pun tertawa bersama-sama. Sedang asik-asik tertawa, mereka semua malah dihentikan dengan suara semak-semak. Mereka melihat semak itu bergerak-gerak. Mereka semua saling berpelukan karena mereka ketakutan. Tak lama kemudian sosok yang bergerak di belakang semak-semak itu pun keluar. Mereka semua pun terkejut dan terjatuh dari tempat duduknya. Lalu mereka mencari tempat persembunyian. Ternyata sosok itu adalah Pak Guru yang membawa kayu bakar. Kita lanjut part 5. Kita lanjut part 5. Jadi ternyata yang di belakang semak-semak itu adalah Pak Guru yang membawa kayu bakar. Pak Guru melempar kayu itu ke api, duduk dan menghangatkan badan. Pak Guru melihat ke arah bulan. Bulannya nampak sangat terang dan penuh. Lalu Pak Guru pun hilang dari tempat duduknya. Ternyata Pak Guru bersembunyi di dalam tenda dan nampak sangat ketakutan. Tina yang sedang tertidur pulas terbangun karena dia mendengar suara yang aneh. Tina memasang kacamatanya dan menghidupkan senter.
center. Lalu Tina mulai berjalan mencari sumber suara itu. Tapi sayangnya di tengah perjalanan senter Tina ini malah kehabisan baterai. Senternya nyala-nyala hidup. Di saat senternya benar-benar hidup, Tina malah melihat sosok yang menyeramkan. Tina langsung berlari ketakutan, tapi sayangnya dia terjatuh dan kacamatanya pun terlepas. Tina mulai berjalan pelan-pelan walaupun pemandangannya sedikit buram. Bagaimanakah nasib Tina setelah ini? Kita lanjut ceritanya di part 6. Lanjut part 6, kemah Roblox yang menakutkan. Tina yang kehilangan kacamatanya berjalan dengan keadaan pemandangan yang tidak jelas. Di sisi lain, keadaan Pak Guru semakin parah dan awan pun sudah tidak menutupi bulan lagi. Akhirnya hal tersebut membuat Pak Guru benar-benar berubah malam itu. Pak Guru seketika menjadi monster. Tina yang melihat hal tersebut berteriak ketakutan. Dia berlari sekuat tenaga. Pagi pun telah tiba. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kejadian tadi malam. Dan mereka pun juga belum mengetahui gimana keadaan Tina. Saat mereka terbangun di pagi hari, mereka saling menyapa nih satu sama lain. Tapi Bobby keheranan kenapa ada nebonya si Tina di luar tenda. Lalu Ayu pun mengecek ke dalam tendanya Tina, tapi Tinanya tidak ada. Ayu langsung mencari-cari Tina dan mereka semua juga ikut mencari Tina ke hutan. Apakah Tina selamat dari insiden tadi malam? Ada yang penasaran? Kita lanjut part 7. Pagi itu mereka semua langsung mencari Tina ke hutan. Kalian lihat kan kalau sebenarnya Tony itu lewat di dekat pohon yang ada bekas cakarannya. Tapi tidak ada di antara mereka yang menyadari hal tersebut. Roy terus berjalan mencari Tina, tapi ternyata Roy malah menginjak kacamata Tina. Lalu Roy memanggil kawan-kawan yang lain. Tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan Ayu. Ayu nampak sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Kawan-kawan yang lain langsung bergegas datang menghampiri Ayu. Sungguh di luar dugaan mereka melihat sosok Tina yang sudah berlumuran cairan merah. Tony dan Bobby langsung mencari handphonenya, tapi mereka baru ingat kalau ternyata handphonenya dititipkan sama Pak Guru. Mereka yang menyadari hal tersebut langsung bergegas pergi ke perkemahan. Sesampainya di perkemahan, mereka langsung mengecek tenda Pak Guru. Tetapi tidak ada jawaban. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut part 8. Lanjut part 8, kemah Roblox yang menakutkan. Mereka mencek tenda Pak Guru, tapi ternyata tenda Pak Guru itu udah rusak. Di sana mereka melihat keadaan tenda Pak Guru yang udah berantakan dan handphone mereka semua udah hancur. Sore pun telah tiba. Ayu tidak berhenti menangis dan mereka semua dalam keadaan yang kepanikan. Walaupun langit sudah mulai gelap dan ditambah lagi dengan hujan petir, tapi mereka memutuskan untuk meninggalkan perkemahan malam itu juga. Roy yang memimpin perjalanan, dia sangat fokus melihat kompas sebagai pemandu jalan keluar. Langkah mereka terhenti dan mereka semua dikejutkan karena di depan mereka ada perkemahan itu lagi. Jadi selama itu mereka berputar-putar di tempat yang sama. Roy dan Tony malah jadi ribut karena hal tersebut. Akhirnya Tony dan Bobby memisahkan diri. Roy menenangkan Ayu dan akhirnya mereka pergi dengan arah yang berbeda. Apakah mereka semua akan selamat dan menemukan jalan pulang? Kita lanjut part 9. Lanjut kemah Roblox yang menakutkan part 9. Di saat Tony dan Bobby mencari jalan pulang, dia nggak sengaja ketemu sama monster itu. Tony berlari menghindar dari monster tersebut. Tapi Bobby yang teringat dengan Tina, dia sangat marah dengan monster tersebut. Dia ingin melawan monster itu. Di saat dia mencoba untuk melawan monster itu, seketika cakaran monster itu mengenai tubuh Bobby dan badan Bobby pun terbagi dua. Tony yang melihat kejadian itu langsung ketakutan dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Tony terus berlari walaupun dia tidak tahu arah, tapi sayangnya tangan Tony terkena ranting dan dia terjatuh. Monster jahat itu langsung mencakar Tony dan nyawa Tony pun tak terselamatkan. Di sisi lain, Ayu dan Roy terus berlari hingga langkah mereka dihentikan oleh jurang. Tapi monster itu ternyata ada di belakang mereka. Bagaimanakah nasib Ayu dan Roy setelah ini? Kita lanjutkan ceritanya di part 10.
Kita lanjut part 10. Roy berusaha melindungi Ayu dan mencoba memberanikan diri untuk melawan monster itu. Tapi Roy malah dicekik dan dibanting oleh monster itu. Roy terhempas ke pohon dan Roy pun pingsan. Ayu yang berteriak menjadi pusat perhatian monster itu. Ayu sangat kebingungan dan dia tidak tahu harus lari kemana. Monster itu mengeluarkan gigi-gigi tajamnya. Lalu Roy melempar monster itu dengan batu. Di saat monster itu ingin mencakar Roy, Roy segera menghindar dan untungnya kuku monster itu tersangkut di pohon. Tiba-tiba ada petir yang menyambar pohon tersebut sampai pohon itu jadi terbakar dan monster pun ikut terbakar. Monster itu mendekat ke arah Roy. Roy melawan monster itu dengan ranting dan menusukkan ranting itu ke mata monster. Lalu monster pun mencakar tidak karuan sehingga Roy pun pingsan. Monster yang terbakar itu sudah tidak bisa melihat lagi. Hal tersebut membuat dia jatuh ke jurang. Tapi ceritanya belum selesai. Kita lanjut part 11. Ayu segera berlari menuju ke arah Boy. Dia memegang kepala Boy dan menangis melihat keadaan Boy. Tak lama setelah itu Boy batuk dan untungnya Boy ternyata masih hidup. Langit pun perlahan mulai terang. Pagi pun telah tiba. Ayu dan Roy berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Akhirnya mereka sudah menyeberangi sungai. Mereka berdua terus berusaha mencari jalan keluar hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar dan ternyata sudah ada polisi dan ambulans yang menunggu mereka di jalan. Polisi mencoba menanya Ayu dan Ayu memberikan penjelasan kepada polisi. Setelah itu mobil ambulansnya langsung ditutup. Mereka pun akan segera dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba Roy melihat ada Pak Guru di sana. Dokter pun segera membantu Pak Guru. Seketika Roy langsung teringat dengan semua kejadian yang menimpa dia dan monster itu. Pak Guru itu pun tertawa dengan sinis. Begitulah ceritanya kemah Roblox yang menakutkan. Mau tahu cerita seru lainnya? Jangan lupa subscribe.